Iran mengklaim tidak bermaksud meningkatkan ketegangan regional dan mereka perlu menghukum Israel untuk mencegah ketidakstabilan di kawasan tersebut lebih lanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengaku pihaknya berupaya menciptakan stabilitas di kawasan ini. Tindakan dari Teheran tidak dapat dihindari, termasuk jika nantinya membalas serangan Israel. Kanani meminta Amerika Serikat untuk berhenti mendukung Israel dengan mengatakan bahwa masyarakat internasional telah gagal dalam tugasnya untuk menjaga stabilitas di kawasan dan harus mendukung hukuman bagi agresor. Dalam hal ini adalah Israel. Kementerian Luar Negeri Iran juga memanggil duta besar dan kepala misi yang tinggal di Teheran untuk bertemu dengan penjabat Menteri Luar Negeri Ali Bagheri Kani pada hari Senin untuk menegaskan kembali keinginan Iran untuk menghadapi Israel. Pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam akan diadakan pada hari Rabu atas permintaan Iran untuk membalas pembunuhan pimpinan Hamas Ismail Haniyeh dan juga tanggapan negara tersebut. Komandan tertinggi Korps Pengawal Revolusi Islam Hussein Salami pada hari Senin juga menegaskan kembali ancaman kelompok elit tersebut bahwa Israel akan menerima hukuman pada waktunya. Sebelumnya, intelijen negara-negara Barat menyebut Iran berencana menyerang Israel bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi pada pekan kedua Agustus. Melansir Jerusalem Post, sumber intel itu menyebut Iran akan melancarkan serangan pada 12 Agustus bertepatan dengan peringatan Tis'a B'Av. Hari tersebut merupakan salah satu hari besar umat Yahudi di Israel, meratapi kehancuran kuil pertama dan kedua. Acara itu melibatkan sejumlah ritual, yakni puasa, bergabung, dan penyangkalan diri. کسی حق ندارد در حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در تنبیه متجاوز و ایجاد بازدارندگی علیه رژیمی غاصب متجاوز و ماجراجو تردید بکنه. Militer Israel bersiaga untuk menerima serangan balasan dari Hamas maupun Iran untuk tewasnya Ismail Haniyeh. Pasukan pendudukan Israel dilaporkan membagikan dokumen skenario perang besar-besaran. Dokumen itu diberikan kepada para wali kota di wilayah pendudukan utara terkait situasi konflik dan eskalasi. Melansir Times of Israel, dokumen tersebut merinci skenario terbaru atas perang habis-habisan dengan Hizbullah. Dokumen itu menguraikan dampak potensial yang diterima Israel, termasuk pemadaman listrik selama 3 hari di beberapa kota, gangguan pasokan air yang berlangsung selama beberapa hari, kemudian pemutusan sambungan telepon rumah hingga 8 jam, gangguan komunikasi telepon seluler hingga 24 jam, dan gangguan lokal singkat pada layanan radio dan internet. Termasuk menyoroti bahwa hingga 40% dari tenaga kerja Israel mungkin tidak dapat bekerja selama perang, serta penyedia layanan dari luar wilayah yang terkena dampak mungkin tidak tersedia. Lembaga keamanan mengantisipasi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel dengan ratusan roket yang membawa hulu ledak mulai dari 50 kg hingga 500 kg. Surat kabar tersebut memperkirakan Hizbullah akan menargetkan fasilitas IDF terlebih dahulu, diikuti dengan infrastruktur, kemudian wilayah sipil, meskipun prioritas dapat berubah. Kelompok itu juga mungkin menargetkan sejauh selatan Tel Aviv, yang berpotensi mendorong evakuasi massal ke Al-Quds atau Yerusalem dan wilayah selatan.
Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam kepemimpinan Israel atas penanganan terhadap ancaman Iran. Ia juga menyinggung bahwa negaranya bagaikan menunggu dibom oleh musuh. Yair Lapid mengkritisi standar baru Israel yang membuat negaranya dikecam dan hampir terisolasi lantaran perang di Timur Tengah. Lapid juga menyatakan bahwa tidak ada pencegahan dan tidak ada pemerintahan. Dalam pertemuan fraksi mingguan Partai Yesh Atid di Knesset, dia menuduh pemerintah Netanyahu bahkan tidak berpura-pura untuk mencoba memulangkan penduduk utara yang dievakuasi ke kota mereka. Israel saat ini tengah bersiap menghadapi respons Iran atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran minggu lalu. Menurut surat kabar Axios, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada rekan-rekannya di negara G7 bahwa Washington yakin serangan Iran terhadap Israel dapat dimulai dalam 24 hingga 48 jam ke depan. Sementara pada hari Minggu 4 Agustus, Komando Utara IDF mengatakan rencana ofensif militer siap untuk potensi eskalasi konflik dengan Hezbollah. Maijen Ori Kordin menyatakan pihaknya telah menyerang para musuh selama 10 bulan terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.